Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali menjalankan atau melakukan sharing session yang kedua. Topiknya kalau yang kemarin berkaitan dengan makro pendidikan, regulasi secara umum. Kemudian saya juga menugaskan untuk membaca regulasi yang lebih khusus ya tentang PP guru khususnya. Nah, sekarang kita masuk pada ranah yang lebih yang menjadi bagian atau tugas pokok ya seorang guru begitu. Saya akan coba sharekan. Oke, sharing session 2. Wah, 23 Maret. Nah, kita kan langsung saja berbicara tentang RPP, silabus dan RPP. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2019 tentang standar proses ya, pendidikan dasar dan menengah, bahwa ini bahwasanya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi kembali lagi, kalau dalam pembahasan kita yang lalu, ya, yang kita pelajari atau yang kita diskusikan pekan lalu itu atau 2 pekan lalu itu kita membahas dari aspek peta jalan pendidikannya atau istilahnya tujuan yang ingin ditempuh gitu. Nah, di ranah yang lebih mikro, maka tetap ada regulasi juga yang mengatur itu, yang kita sebut dengan standar proses. Nih. Nah, di dalam standar proses, setiap aktivitas harus direncanakan, karena pendidikan itu adalah salah satunya adalah bagian dari perencanaan. Jadi usaha sadar itu mengharuskan adanya perencanaan. Nah, bentuk fisik atau bentuk legal dari perencanaan itu adalah dokumen silabus ya dan juga dokumen RPP gitu. Jadi silabus dan RPP itu sebetulnya bukan kertas yang penting ada gitu, tapi itu adalah semacam legal formalnya gitu, SOP-nya. Jadi kalau supirma itu SIM-nya atau rute yang harus ditempuh gitu. Ada dokumen-dokumennya. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan atau ada hal ihwal yang berkaitan dengan kegiatan di kelas, itu pasti akan merujuk pada dokumen RPP atau silabusnya itu. Itu ya secara mindset-nya. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, perencanaan pembelajaran ini mencakup penyusunan atau planning ya, pelaksanaan pembelajaran, dan juga penyiapan media dan sumber belajar, kemudian perangkat evaluasi pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP jadi disesuaikan ini dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sehingga dari hal ini kita bisa mengambil ya makna bahwa RPP itu unik gitu. Bisa jadi RPP-nya Anas berbeda dengan RPP-nya saya, meskipun sama-sama mengajar di level yang sama atau bahkan di sekolah yang sama. Itu satu, bisa jadi begitu ya. Karena melihat dari karakteristik siswanya yang berbeda. Atau metode yang digunakan juga berbeda. Atau media ajarnya berbeda. Tapi bisa juga RPP saya itu digunakan oleh Anas. Atau RPP Anas digunakan oleh saya. Juga bisa. Gitu. Asalkan saya akhirnya mengikuti apa yang tercatat dalam RPP itu. Misalnya medianya, kemudian teknik pembelajarannya gitu. Terus metodenya ya. Bahkan sampai evaluasinya ya saya mengikuti itu. Jadi kalau di Anas disebutkan metode pembelajarannya dengan cooperative learning, menggunakan group work misalnya ya, maka saya harus mengikuti itu. Sekolah atau siswa dibagi dalam berkelompok-kelompok. Jadi nggak bisa Anas di sana disebutkan kerjanya kelompok, tapi saya melaksanakannya dengan individu. Nah itu nggak bisa seperti itu.
Nah, sementara itu di dalam silabus, ya, nanti saya perlihatkan contoh silabusnya yang dari Kemendikbud tentunya ya. Di dalam silabus dia harus ada identitas mata pelajaran, kemudian harus ada sekolah, identitas sekolah. Terus dalam silabus ini ada kompetensi inti. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kompetensi inti itu adalah ini citra, ya. Citra secara kategori mengenai kompetensi dalam sikap, dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik, ya. Jadi kompetensi itu adalah citra, gitu, citra, gitu. Jadi apa namanya? Memang dan ini semuanya sama nih, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan di setiap pelajaran itu akan sama kompetensi inti itu. Nah, sementara kalau kompetensi dasar ini kemampuan yang spesifik, yang melingkupi sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Itu bedanya. Jadi bahwa kompetensi inti bisa sama semua mata pelajaran karena dia katanya dengan ini citranya yang ditampilkannya gitu. Sementara kompetensi dasar dia sudah spesifik dan muatan yang terkait dengan pelajaran. KD itu ya. Nah, di dalam silabus di sini minimal ada materi pokok. Di dalam materi pokok ini memuat fakta, memuat konsep, memuat prinsip, mekanisme yang relevan, ya, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Gitu. Dalam silabus juga ada pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, gitu, atau penerima didik, ya, akseptor didik, untuk mencapai kompetensinya. Kemudian di dalam silabus pun ada penilaian, ya, proses pengumpulan dan pengolahan informasi, ya. Kemudian ada lagi alokasi waktu, ya, berapa jumlah jam pelajarannya, sampai dengan sumber belajarnya. Gitu. Nah, sementara di dalam RPP, di sini ada hal yang harus ada, ya, di situ harus ada identitas sekolah, harus ada identitas pelajaran, atau tema, ya. Jadi ada mata pelajaran atau tema atau subtema, kemudian ada kelas, ada materi pokok, ada alokasi waktu, ya, yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini nih tujuan pembelajarannya ini harus jadi tujuan pembelajaran yang dirumuskan menurut kompetensi dasar dengan memakai kata operasional yang sanggup diamati, diukur, dan ini melingkupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bedanya tujuan pembelajaran dengan KD, kalau KD bisa jadi secara umum, gitu, narasinya, bahasanya. Sementara kalau tujuan pembelajaran itu harus operasional. Nah, bedanya operasional dengan tidak operasional, gini misalnya, siswa memahami itu susah diukur. Mengukur paham itu bagaimana gitu. Ya. Tapi dalam tujuan pembelajaran dia harus lebih spesifik kata operasionalnya. Misalnya siswa mampu menyebutkan gitu. Siswa mampu mengucap ulang dengan baik. Siswa mampu mempronunciation gitu ya misalnya. Nah, itu tujuan pembelajaran sudah spesifik itu, terukur. Siswa mampu menganalisis gitu. Siswa mampu apa lagi? Ada banyak daftar ya di daftar kata-kata operasional yang dengan itu kita bisa mengukur apakah siswa ini sudah mencapai kompetensi yang kita ajarkan ataukah belum. Nah, jadi secara global yang begini, ada kompetensi dasar yang cukup besar. Nah, kita sebagai guru itu mengajarkan kompetensi dasarnya ini melalui indikator-indikator pencapaian gitu. Kan ada indikator-indikatornya ya. Misalnya kompetensi dasarnya itu siswa bisa menulis bahasa Inggris, teksnya jenis teks naratif misalnya. Nah, untuk mengetahui bahwa apakah siswa mampu menulis, nah itu dari indikatornya. Indikatornya itu misalnya pertama siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks naratif misalnya. Dari mulai naratif itu ada strukturnya, ada orientation, ada complication, ada bukan conclusion ya, reorientation gitu misalnya ya. Nah, ternyata mereka bisa mengidentifikasi ya, berarti
indikator pertama, oke, misalnya kita buat 5 indikator. Kemudian yang kedua, indikator yang keduanya siswa bisa membuat kalimat untuk orientation itu dengan benar. Misalnya orientation itu memperkenalkan aktor. Jadi saat dia menuliskan once upon a time there was a beautiful cat and beautiful dog misalnya. Oh, berarti dia sudah bisa. Berarti indikator kedua nyampe. Nah, ketika 5 indikator itu sudah terpenuhi oleh si siswa, nah berarti siswa kita anggap sudah cakap, sudah kompeten, sudah tuntas gitu untuk kompetensi dasar tersebut. Gitu. Ya, kurang lebih seperti gitulah. Jadi kompetensi dasar itu bisa dinilai atau bisa dilihat dari aspek indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator itu menjadi tujuan pembelajaran, rumusannya itu, ya, menjadi tujuan pembelajaran dalam perumusannya. Oleh karena itu tujuan pembelajaran harus dirumuskan memakai kata yang sanggup diamati dan diukur. Gitu. Nah, berikutnya ini kompetensi dasar dan indikator. Terus di dalam RPP juga harus ada kompetensi dasar dan indikator tadi ya yang saya sampaikan. Kemudian ada materi pembelajaran. Dan di sini dia memuat fakta, konsep, prinsip, dan seterusnya. Terus harus ada metode pembelajaran. Harus ada media pembelajaran yang dipakai itu apa. Misalnya apakah pakai karton, ataukah pakai kartu, ya, ataukah pakai apalah misalnya ya media ya untuk membantu mereka untuk bisa memahami. Kemudian sumber belajarnya, misalnya pakai bukunya buku apa, kalau pakai media cetak cetak apa, kalau elektronik apa, kalau pakai alam, ya itu dijelaskan juga. Terus langkah-langkahnya, dari mulai langkah pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah yang terakhir adalah evaluasi. Yang dievaluasi itu ya rangkaian RPP ini. Jadi untuk menunjukkan apakah dalam pertemuan yang 2 kali 45 menit itu, anak ini di saat kita melakukan kegiatan dari mulai pendahuluan, inti sampai sampai dengan akhir, anak ini menguasai tidak tujuan pembelajaran di pertemuan tersebut. Jadi kalau pertemuan tersebut kita fokuskan untuk mencapai 3 indikator pencapaiannya, nah kita bisa melihat dari evaluasinya itu. Mungkin tidak usah semuanya dievaluasi ya, cukup bisa diambil secara random untuk melihat oh ternyata semuanya sudah paham gitu. Nah, fungsi evaluasi ini kita mengenal ada 2 fungsi ya, evaluasi atau assessment sebutannya. Ada disebutnya summative assessment, ada formative assessment. Kalau formative assessment ini fungsinya untuk kita sebagai pengajar. Ternyata saat kita mengajarkan 2 kali 40 menit, anak ada yang nggak paham karena misalnya dia tidur atau dia main sama temannya. Oh berarti kita masih mendesain atau kita mengajarkannya dengan cara yang kurang menarik gitu. Nah pertanyaannya gimana cara menariknya supaya tertarik nih? Oh berarti itu bisa menjadi bagian planning lagi untuk membuat RPP di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ternyata anak nggak paham nih dengan materi yang saya ajarkan dengan cara ceramah gitu. Mereka banyaknya malah tidur gitu ya. Jadi kalau gitu ceramahnya dikurangin, terus lebih banyak aktivitas di anak. Tapi tetap mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat gitu. Nah, yang kedua, assessment disebut lagi summative assessment. Nah, ini untuk penilaian. Gitu. Kalau untuk summative assessment, nilai buat si anak. Misalnya dia tuntas, tapi tuntas itu kan berapa nih? Apakah 100, apakah 80, 90, 70 gitu ya. Itulah nanti yang kita input sebagai nilai penilaian kita. Sehingga nilai yang kita berikan kepada siswa itu betul-betul nilai performan mereka di kelas atau nilai kemampuan mereka di kelas gitu. Jadi jangan sampai kemampuan bahasa Inggrisnya tidak muncul, ya misalnya kemampuan bahasa Inggris cuma 40, kita kasih nilai 90, nah berarti nilainya nggak valid kalau begitu. Nah itu kalau kita melihat dari aspek ini ya, keinginan dari si RPP tersebut. Oke, nah prinsip penyusunan RPP ini, jadi prinsipnya melihat perbedaan individu peserta didik ya, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, ini juga harus diperhatikan perbedaan individu ini. Jadi jangan sampai kita tidak melihat ini individu-individunya.
latar belakang budaya, norma, nilai. Jadi kalau misalnya di sana budayanya itu agamis, ya berarti media-media belajarnya sesuaikan dengan latar belakang budaya mereka. Jangan sampai latar belakang yang kita bawa malah membuat mereka jadi nggak mau belajar gitu. Karena nah kieu gitu misalnya ya. Karena ada juga di beberapa daerah yang menurut mereka tabu gitu menggunakan media belajar tersebut. Atau malah mereka jadi fokusnya kepada media belajarnya gitu dibandingkan dengan kalau kita tidak menggunakan media belajar, tidak memilih media belajar tersebut begitu. Kemudian berikutnya ini, juga harus ini partisipasi aktif peserta didik, ini harus prinsipnya ini. Jadi karena mindset saat ini belajar itu harus bertumbuh kepada peserta didik, jadi yang belajar itu bukan gurunya, yang belajar itu adalah peserta didiknya, sehingga guru ini berfungsi untuk membelajarkan siswa. Makanya prinsip penyusunan RPP harus ini adanya nanti partisipasi aktif dari peserta didik gitu. Nah ini ya yang berikutnya nih, berpusat pada peserta didik ya. Untuk apa? Supaya mereka semangat belajar, termotivasi, sesuai dengan minat, sehingga muncul ya kreativitas, supaya muncul inisiatif, inspirasi, penemuan dan seterusnya. Jadi ini fungsi berpusat pada peserta didik. Jadi bisa dibayangkan seandainya belajarnya itu dengan ceramah misalnya ya, dikte gitu. Anak teh nulis gitu. Kita nganderangkeun. Kira-kira muncul nggak keaktifan si siswa? Enggak, Pak. Saya kan nggak akan muncul karena mereka nggak pernah dilibatkan dengan itu. Gitu. Karena mereka nggak muncul aktivitas mereka, ya nggak akan muncul kreativitas, nggak akan muncul kekritisan. Makanya mindset sekarang itu dibangun bahwa belajar ini harus bertumbuh kepada siswa. Jadi aktivitas siswa. Nah fungsi guru dia merestrukturisasi nanti di ujung agak sesuai dengan capaian tujuan-tujuan pembelajaran di RPP itu. Nah memang di sini tugas gurunya menjadi makin berat sebetulnya karena dia harus berpikir atau harus mendesain kegiatan yang aktivitas siswa ini banyak, tapi mencapai tujuan yang ingin kita capai. Ini yang menjadi tantangan besar gitu. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, yang melibatkan skill gitu, yang melibatkan banyak hal. Tapi anak-anak yang harus berpartisipasi. Tentunya sesuai dengan batas-batas kemampuan mereka ya. Begitu. Kemudian berikutnya ini juga berprinsip untuk pengembangan budaya membaca, ya, budaya menulis, dirancang untuk berbagi kegemaran membaca, pemahaman dan seterusnya. Ya. Berekspresi ya, dalam banyak sekali bentuk tulisan gitu. Terus juga ini prinsip penyusunannya pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan kegiatan pemberian umpan balik positif. Jadi ada umpan baliknya apa nih? Misalnya memberikan tugas atau membuat semacam produk ya. Yang ini untuk menguatkan atau membuat pengayaan atau remedi itu kalau dianggap mereka masih belum paham, nah berarti harus diulang lagi gitu. Ya, itu yang juga dibuat dalam RPP. Tapi ingat bahwa RPP ini kembali saya tegaskan bukan semata-mata menjadi etalase atau aksesoris belajar ya, dokumen saja gitu. Tetap bahwa dia berperan sebagai legal formal dan juga sebagai acuan gurunya. Karena bagaimanapun karena ini merupakan bentuk perencanaan ya. Saya yakin atau bahkan saya mengalami bahwa mengajar dengan persiapan itu jauh lebih matang, akan jauh lebih nyaman ya dan akan jauh lebih siap bagi gurunya dibandingkan kalau tanpa persiapan, terjun payung, terjun bebas langsung ke kelas. Baru mikir naonnya udahlah kasih tugas. Nah, itu berarti sudah tidak lagi sesuai dengan standar pengajaran gitu. Karena standar pengajaran tidak boleh si guru tuh langsung berpikir di dalam kelas ngapain ya gitu. Tapi harusnya dia siapin sebelumnya itu dengan adanya tadi rancangan dari RPP itu. Gitu. Baik, sampai sini silahkan. Kalau mau ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ada 2 poin yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, ini sebenarnya dua-duanya sering saya rasakan gitu Pak ya, selama mungkin sejauh ini mengajar di kelas gitu. Yang pertama berkaitan tentang perbedaan individu serta didik gitu, terkait tentang bakat mereka, kemudian juga kemampuan dan yang lain-lain gitu Pak. Nah terkadang
ketika saya mengajar itu Pak, dan eh, ketika hari penyampaian materinya, ketika saya menyampaikan materi itu mungkin banyak materi yang sebenarnya itu belum bisa mereka pahami gitu Pak, karena mungkin ketika SMP-nya atau mungkin semasa SD-nya materi-materi dasar itu belum mereka pelajari atau memang tidak dipelajari di sekolahnya gitu Pak, yang menyebabkan yang seharusnya mungkin ketika itu saya menyampaikan materi tentang materi A, ya saya ngambil jalan tengah, diloncat gitu Pak, cari materi yang lebih mudah dulu yang mungkin bisa mereka makan materinya seperti itu Pak. Nah, kira-kira apakah cara yang saya lakukan itu bisa dibenarkan atau mungkin ada solusi yang lebih baik gitu Pak? Itu yang pertama. Satu-satu Itu dulu deh. dulu mungkin Pak. Ya, Satu-satu dulu dulu Pak. ya, supaya nggak lupa. Ya. Ya, ini faktanya memang begitu. Kenapa? Karena akar masalahnya ini terletak pada tadi guru-gurunya, saya bisa menyebutkan kurang profesional gitu dalam memaparkan, dalam mengajarkan. Jadi mereka hanya berpikir bahwa mengajar itu adalah ya datang ke kelas, lalu menyampaikan, terserah mau paham atau nggak paham. Itu bukan urusan saya, seolah begitu. Itu ekstrimnya. Jadi tidak melihat bahwa sebetulnya ada prosedur yang ini regulasi yang juga harus ditaati dan diikuti. Ini yang pertama, sehingga gradasinya nggak muncul di situ. Level kemampuan yang harusnya siswa ini sudah selesai dengan urusan di SD atau SMP, ternyata ini masih dibawa urusannya sampai bahkan ke perguruan tinggi. Gitu. Jadi masalah yang Anas hadapi sebetulnya masalah juga bagi semua guru-guru gitu. Ya, ini yang pertama. Itu solusinya bagaimana? Solusinya apakah dibenarkan akhirnya memilih-milih? Nah, kalau saya begini, tetap bahwa acuan begini ya, secara umum bahwa dokumen silabus itu kan dibuat oleh pemerintah, oleh Kemendikbud, dan itulah aturan yang harus dipatuhi oleh semua guru gitu, karena dia produk hukum, dia peraturan menteri gitu. Jadi tidak boleh sebetulnya guru membuat materi yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Misalnya materinya tentang naratif, menulis, sementara di kelas mengajarkan tentang spelling, ya, number gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Gitu. Tapi kan faktanya siswa-siswi saya belum beres, belum bisa spelling A, B, C, D gitu. Akhirnya kita mengajarkan anak-anak kelas 10, anak-anak kelas 10 itu kemampuan SD. Itu bagaimana Pak? Nah ini kreativitas kita sebetulnya. Jadi solusinya begini, di dalam RPP Anas ini, kan Anas tahu nih kondisi peserta didik, ya, udah tahu nih kondisinya bahwa mereka misalnya minus lah untuk masuk kepada materi di SMK ini. Nah, solusinya akhirnya begini, jalan tengahnya materi Anas tetap sesuai dengan materi yang ada dalam peraturan menteri itu, ya. Nah, dan di RPP-nya, tapi di dalam RPP-nya kan ini kewenangan Anas nih untuk mengembangkan pembelajaran di level RPP, di level kelas. Nah, di RPP ini kalaulah misalnya di situ pencapaian indikatornya bisa menulis kalimat-kalimat yang misalnya kompleks ya. Nah, di Anas karena menyesuaikan dengan kemampuan siswa, akhirnya diturunkan level pencapaian kompetensi dasarnya itu. Gitu. Misalnya targetnya di pertemuan yang pertama ini misalnya anak-anak diperkenalkan bagaimana membuat kalimat sederhana. Gitu. Dalam kalimat sederhana diperbaiki cara dia mengucapkan A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga ini akan berimplikasi juga pada jumlah pertemuan untuk materi tersebut. Karena itu wewenang guru juga. Yang harusnya pertemuan ini diselesaikan dalam 2 minggu atau bahkan mungkin dalam 1 pekan. Nah, Anas ini memanjangkan menjadi 4 pekan untuk materi tersebut gitu. Karena Anas harus mengcover dulu kemampuan yang ada di bawahnya itu. Misalnya mereka belum bisa numbering, belum bisa nyebut-nyebut nomor. Nah, tapi tetap kompetensi dasar yang diajarkan itu harus kompetensi dasar yang ada dalam permen yang ada dalam silabus di SMK itu gitu. Jadi Anas nggak bisa membuat RPP sesuai dengan Anas sendiri, nggak bisa, harus ada acuan hukumnya dulu.
misalnya Permendikbudnya ini, silabusnya ini, nah di RPP-nya itulah yang dikembangkan dan itu diperbolehkan untuk pengembangan pembelajaran. Sehingga tapi memang begitu ya, konsekuensinya jumlah jamnya jadi makin panjang pertemuannya, tapi itu dibolehkan, itu legal. Yang harusnya 2 kali pertemuan, nah ini 4 kali. Alasannya kenapa Pak Anas harus 4 kali? Ya dibilang, karena kemampuan saya, latar belakang siswa saya ini beragam. Gitu. Itu solusi yang pertama. Solusi yang selainnya sebetulnya bisa menggunakan semacam matrikulasi yang itu tidak masuk dalam kurikulum sebetulnya. Jadi semacam ekstrakurikuler ya. Jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang itu bisa menambal atau bisa mengupgrade lah kemampuan siswa yang minimal tadi. Cuman baik lagi kan ke persoalan siswanya termotivasi nggak untuk ikutan ekskul itu karena dia anggap ini udah nggak wajib, nggak, nah kayak gitu. Tapi tadi tetap Anas harus punya semacam expert judgment ya, keputusan gini. Kalau misalnya dianggap bahwa siswa di sana sudah mayoritas 80% sudah mampu untuk mulai mengikuti di pertemuan ketiga itu, kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan silabusnya, maka ya sudah Anas lakukan, selesaikan gitu sampai dengan pertemuan yang keempat. Tapi kan Pak masih ada yang masih kurang, nah itu nggak masalah karena dalam secara kurva normal pun memang harus ada atau selalu ada siswa-siswi yang secara pencapaiannya dia tidak secepat yang lain gitu. Makanya kan kurva normal itu selalu ada yang sedikit yang kurang, sedikit yang di atas rata-rata dan umumnya yang rata-rata. Nah, Anas dilihat yang umumnya rata-rata ini gitu. Ya, jadi jangan sampai akhirnya kegulung yang kecil tadi dan materi atau targetnya nggak tersampaikan gitu. Makanya memang kembali lagi saya menegaskan bahwa perencanaan itu sangat penting. Jadi desain perencanaan pembelajaran dalam satu semester dengan melihat kemampuan siswa seperti apa itu menjadi penting untuk dibuat target sehingga akhirnya Anas pun akan puas sebetulnya dengan nanti pencapaian di ujung kelak gitu. Karena kalau dari awal sudah didesain sesuai dengan kemampuan dengan kebutuhan mereka, nanti di ujungnya insya Allah ya ada perbaikan lah gitu. Jadi anak pun akan mengalami ya peningkatan kompetensi di bidang bahasa Inggris. Gitu. Berbeda kalau by feeling ya, sesuai dengan kata hati malah akhirnya nggak terprogram karena kita tidak berpegang pada pedoman juga, nggak punya pedoman gitu. Kan harus punya pedoman dulu kita ya, untuk masuk untuk masuk kepada target atau capaian yang kita inginkan. Gitu barangkali ya. Oke, pertanyaan kedua apa tadi? Lanjutannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk yang kedua sih ini lebih ke teknis ya Pak ya. Berkaitan tentang metode pembelajaran atau metode penyampaian materi dari saya selaku guru gitu Pak. Kadang mungkin saya juga nyari beberapa referensi gitu, kadang lihat juga ke beberapa dosen ketika menyampaikan materi, ya saya amati, saya tiru, saya modifikasi, cuman pada akhirnya suka mentok juga gitu Pak, gitu, suka mentok juga ini kira-kira metode apa lagi nih yang mau, atau misalkan cara apa lagi nih yang mau disampaikan ke anak-anak biar mungkin interest-nya naik atau mungkin motivasinya juga meningkat gitu. Nah, kira-kira untuk menanggulangi keadaan atau situasi seperti itu kira-kira bagaimana Pak? Metode yang sudah Anas lakukan apa? Masih terbatas sih Pak. Apa Cuman saja ya yang suka dilakukan? biasanya kan kalau misalkan dari penyampaian materi itu ya ya biasa gitu Pak, kalau pakai proyektor, pakai PowerPoint, kemudian buat kelompok, terus juga kadang pakai kuis Pak, terus dibuatkan semacam ya games teka-teki atau games yang menuntut mereka untuk lebih teamwork gitu Pak. Cuma segitu, maksudnya ya masih belum banyak sih Pak gitu. Okay. Cuman ada beberapa lah gitu yang dimulai gitu Pak. Mungkin nanti gini, nanti ada sesi Anas memvideokan di kelas ya. Kalau di sana bisa luring gitu, nanti kita akan bedah ya untuk bedah praktek di kelas. Tapi
sebelum ke situ ini salah satu bahan juga nih yang akan saya sampaikan tentang media belajar tentang metode belajar gitu ya, metode pembelajaran. Cuman begini, kegiatan belajar yang berbasis pada siswa biasanya akan menantang siswa-siswi yang memiliki motivasi tinggi gitu. Kalau yang motivasinya rendah, memang ini agak kendala ya, tantangan kita sebagai guru. Kalau yang rendah gitu. Tapi kalau mereka tinggi, mereka tertarik, mereka kooperatif, insya Allah sih metode belajarnya atau apapun yang diajarkan dengan metode-metode apapun, mereka akan kooperatif gitu, akan mengikuti. Hanya tadi ada beberapa saran ya dari para ahli berkaitan dengan belajar yang berbasis pada siswa. Itu nanti saya akan sampaikan ada project based, ada problem based approach ya, kemudian ada discovery, ada inquiry gitu. Itu beberapa yang disarankan untuk digunakan. Game, kelompok itu sebetulnya hanyalah salah satu teknik saja gitu dalam pembelajaran. Bukan satu model yang lebih besar gitu ya, dalam belajar itu. Artinya gini, kalau setiap saat game terus juga memang membosankan ya. Atau kerja kelompok terus juga itu membosankan. Tapi juga ceramah terus juga sama, makin lebih membosankan lagi gitu. Jadi tapi tadi ada model yang nanti bisa digunakan, yang ini setidaknya bisa men-challenge ya, bisa menantang siswa untuk aktif dan dia mencari tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, ini juga masuk dalam paradigma pembelajaran yang harusnya juga kita terapkan gitu. Gitu. Tapi nanti saya akan secara khusus ada bagian itu. Saya sekarang ingin menyampaikan dulu atau ingin memperlihatkan contoh silabus dan RPP ya. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan. Sampai sini nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan. Kita lanjut. Iya, sementara cukup. Oke. Baik, kita lanjut ke dokumen silabus. Nah, Anas akan, ini dokumen silabus bahasa Inggris ya. Anas akan dihadirkan dokumen seperti begini dan mungkin Anas pernah lihat atau belum pernah lihat. Nah, ini memang harus dibaca. Sudah pernah. Oh, udah ya, oke. Intinya Sudah. kan, Cuman masih belum bisa menguasai atau belum paham seluruhnya gitu Pak, masih meraba-raba gitu kayak tadi gitu KI itu apa, KD itu apa gitu kan. Kayak ini oke, juga ada lingkup materi itu maksudnya seperti apa gitu. oke. Ya, baik. Jadi gini, ini jadi memang harus dibaca dulu secara keseluruhannya. Cuma intinya begini, bahwa di dalam jadi keinginan untuk materi bahasa Inggris umum di SMA dan di SMK, dia harus bertujuan ini untuk kompetensinya. Jadi menunjukkan perilaku yang berterima dalam lingkungan personal, sosial budaya akademik. Ini kompetensi ininya. Ini lebih pada semacam KI apa ya, atau soft skill-nya lah ya, gitu. Nah, baru mulai muncul materi atau nanti akan menjadi materi. Ini yang kedua nih. Jadi kalau ini afektifnya lah kurang lebih ya. Nah, yang kedua ini nih. Ini yang menjadi materi, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks pendek ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, ini yang harus siswa itu mengetahui fungsi sosial, fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan. Apa itu fungsi sosial? Fungsi sosial itu misalnya gini, saat kita membaca teks naratif itu kan pasti ada unsur sosial. Unsur sosial itu misalnya menghibur atau mengambil hikmah dari cerita itu unsur sosial. Yang kita rasakan sehari-hari saja gitu. Misalnya kalau Anas baca cerita itu apa tujuannya? Apakah untuk berpikir keras? Kan enggak, pasti orang untuk terhibur ya, entertain mungkin, untuk supaya dia senang gitu. Itu unsur sosial. Nah, kalau strukturnya, nah ini lebih pada di teks sendiri dia ada struktur teks, bahwa struktur teks misalnya tadian naratif ini pasti berbeda dengan struktur teks yang bukan naratif. Misalnya kalau struktur teks naratif selalu di situ ada tokoh, pasti ada masalah, ada complication ya, terus pasti ada solution gitu. Itu struktur teks naratif.
Beda dengan struktur teks argumentasi atau apa, analytical exposition ya. Itu akan berbeda. Kalau analytical exposition dia harus ada tesisnya dulu disampaikan, lalu ada argumentasinya, itu kadang-kadang ada kesimpulannya, atau ada penguatannya gitu. Itu kan udah beda dua cara ini. Dalam pidato juga sama. Kalau orang yang storytelling, dia pasti menceritakan apa dari mulai once upon a time disebutkan ada tokohnya, masalahnya sampai kemudian ending akhirnya. Tapi kalau orang yang berkampanye, dia tidak mungkin bercerita kancil dan buaya, dia akan memberikan argumentasi tentang kenapa saudara harus memilih saya gitu. Nah ini struktur teks juga. Nah yang harus Anda ketahui juga bahwa teks itu bukan hanya yang tertulis gitu, tapi banyak juga teks-teks yang dia punya makna. Jadi simbol-simbol yang memiliki makna itu pun juga teks. Misalnya traffic light, saat warna merah itu semua orang berhenti, itu teks gitu. Ini juga harus dikenal bahwa dunia ini ya bagian dari teks gitu. Nah, jadi makanya unsur fungsi sosial ini kaitan dengan tadi unsur yang kita alami rasakan. Sementara struktur yang dibangun di dalam isi teks yang itu tercapailah unsur-unsur hiburan, unsur-unsur oh gitu ya. Nah, itu kan dari situ. Misalnya teksnya teks manual books ya, prosedur gitu manual books itu. Cara membuka laptop misalnya atau bagaimana sih laptop ini saya baru beli nih. Gimana cara operasional kita baca tuh. Selalu strukturnya itu ya nggak akan ada once upon a time, nggak akan begitu. Pasti struktur teksnya itu ada 1, 2, 3, 4 dan instruksi biasanya kata-katanya itu. Bukalah, keringkanlah. Nah, itu struktur teks. Nah, terus aspek kebahasaan. Nah, apa itu aspek kebahasaan? Aspek kebahasaan itu ini ya, atau unsur kebahasaan, maaf. Ini yang kita sebut sebagai linguistic feature. Aspek-aspek linguistiknya. Misalnya apa? Grammar, subject verb agreement, ya, preposition, adjective. Itu yang kaitan dengan unsur-unsur linguistik. Kenapa harus ada itu? Karena tidak mungkin si pembaca atau si peserta atau siswa itu memahami sebuah teks kalau dia tidak bisa mempraktekkan grammarnya atau grammarnya nggak berterima, itu nggak bisa. Gitu. Jadi kalau dia masih bingung subject verb agreement, kenapa misalnya cerita naratif itu harus verb 2? Ya karena memang begitulah. Dalalahnya tuh begitu, kasarnya kan gitu. Itu unsur kebahasaan. Nah makanya si grammar itu harus diajarkan dalam konteks makna juga, pemahaman si teks tersebut. Jadi nggak boleh terpisah. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai ada lagi Anas tiba-tiba datang ke kelas, tiba-tiba ngajarin tulis di papan tulis simple present tense. Subjek, rumus hungkul, subjek, verb 1, sekian. Itu udah nggak zaman. Karena anak tidak akan mengkontekskan dengan, ini tuh ngapain sih? Ini tuh buat apa sih? Nanti akan hafal cangkem gitu. Akan hafal cangkem. Tapi kalau misalnya Anas datang ke kelas, terus kemudian membawa gambar. Oke, please guess what animal it is. Oh, terus disebut kancil, terus krokodil, terus apa. Oke, sekarang kira-kira judul cerita apa yang ada kaitan dengan ini. Oh, kancil dan buaya. Nah, kan itu bisa menjadi awal untuk membahas teks kancil dan buaya, teks naratif. Oke, saya kasih sebuah teks. Teksnya itu tidak dalam bentuk utuh, tapi sudah dijumble, sudah diacak-acak. Oke, saya buat kelompok, 3 kelompok. Yang kelompok 1 simpan di papan tulis sebelah kiri, yang kelompok 2 yang tengah, yang ketiga yang sebelah kanan. Sok sekarang urutkan, susun kata-kata itu. Wah, ramai tuh nyusunin gitu. Kita lihat, oh ternyata si anak bisa nyusun tuh cerita itu dari awal sampai akhir. Berarti mereka paham ceritanya. Mereka paham ceritanya. Karena dia bisa nyusun teksnya itu. Padahal paragrafnya sudah kita acak-acak. Nah, dari situ baru coba lihat kalimatnya. Ada ininya kalimatnya, ada di situ there was a cat. Mana yang kenapa was? Nah, misalnya it was crocodile. Kenapa was? Nah, baru masuk Anas ke itu yang kita sebut dengan simple past tense. Verb 2. Kenapa harus verb 2? Oh, karena ini cerita. Nah, gitu. Jadi anak itu memahami, oh berarti past tense ini, jadi kalau saya nanti membaca sebuah teks cerita, pasti past tense yang dipakainya. Dan ketika saya bercerita pun akan menggunakan past tense, begitu.
Nah, kebetulan misalnya pekan berikutnya akan membahas tentang recount, cerita pengalaman pribadi. Nyambung itu juga dengan bentuk pasten lagi. Nah, dari situ Anas bisa buat tugas. Sok tugas sekarang. Kumpulkan 10 kata pastennya, misalnya gitu. Sok pengalaman yang kemarin minggu, kumpulin kata-kata kerjanya apa saja. Oh, slept, ate, sambil dia ngapalin verb-2-nya itu. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Pembelajaran dengan Anas yang tiba-tiba masuk ke kelas langsung nulis subjek verb 2 gitu ya. Dengan yang tadi kira-kira lebih bermakna mana? Tadi Pak, yang apa namanya, Pasti yang bawa gambar. yang bawa gambar, yang berdua. Karena disitulah bahasa ini digunakan bukan sebagai hafalan, tapi memang dipakai oleh mereka, difahami oleh mereka. Itu tujuan pembelajaran bahasa Inggris tuh ke situ. Gitu larinya ya. Nah, permasalahannya memang ya guru-guru kita masih pakai zaman oldnya gitu. Jadi hayo we grammar di SMK atau SMA atau ya SMP teh grammar we hayo grammar. Padahal dia nggak tahu grammar itu buat apa sih. Nah kan gitu. Kita kan juga sama. Itu buat apa sih kita belajar kayak gini teh gitu. Ya. Nah, padahal tadi ini yang harus diubah gitu mindsetnya. Oke, saya tampilkan kembali secara cepat. Nah, ini kalau yang struktur teks. Terus ada lagi keterampilan berkomunikasi. Nah, berkomunikasi secara interpersonal. Berarti kalau interpersonal berarti berdua, bertiga gitu ya. Kemudian transaksi atau apa? Tentang diri ya, interpersonal itu. Tentang diri dia, kemudian transaksional, ada semacam semacam jual beli atau tanya jawab begitu. Terus juga tentang ini fungsional secara kegunaannya, fungsinya. Tapi ada topik-topiknya. Di sini ada topik tentang sendiri, keluarga, orang, keluarga atau orang, binatang, benda konkret dan seterusnya. Ini materi-materi yang dibatasi untuk berkomunikasi ini. Ini kompetensi yang akan diajarkan di semester ini. Terus kemudian ada lagi menangkap makna. Sebentar, tapi ini di atasnya apa ini? Sebentar. Yang B-nya tuh apa nih? B kompetensi. Oh, ini ruang lingkupnya ya, masih ruang lingkup nih. Jadi ini ruang lingkup masih secara umum lah ini ya. Termasuk ini menangkap makna yang menyusun teks lisan dan tulis dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut. Menangkap makna dan ini readingnya itu difokuskan kepada ini. Terus kalau kita lihat tema-temanya ada tentang deskriptif, ada tentang recount, ada tentang kalau deskriptif ini bangunan bersejarah, tempat wisata, kalau recount tentang ini peristiwa-peristiwa yang lalu, kalau explanation tentang gejala alam dan seterusnya gitu. Ya. Nah, baru di bagian C ini dia sudah mulai sudah masuk pada ini hal yang kompetensi setelah mempelajari bahasa Inggris ini ya. Misalnya, nah untuk yang lulusan SMK ada sikap, misalnya sikap berperilaku bahasa Inggris yang mencerminkan sikap orang beriman, berperilaku jujur dan seterusnya. Nah ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Memang kata-katanya luar biasa ini ya. Luar biasa ini kata-katanya. Tapi yang jelas si anak ini dia harus memahami fungsi-fungsi ini nih. Fungsi sosial, struktur, dan seterusnya. Tapi ini harus dicari sendiri oleh Anas. Apa sih bedanya faktual, konseptual, sama prosedural, dan metakognitif. Gitu. Tapi yang jelas ini adalah sikap pengetahuan. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, barulah kita masuk ke materinya. Di materinya ini sama semuanya ya, menghargai dan menghayati ajaran agama, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin sama semuanya. KI 1, KI 2. Nah, barulah di KI 3-nya ini. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, kemanusiaan, kebangsaan, dan seterusnya. Gitu. Ini bisa berbeda di setiap mata pelajaran, tapi tinggal copy paste saja kalau ini. Ya, termasuk juga mengolah dan seterusnya. Nah, baru masuk berikutnya pada materinya. Tapi sebelum ke situ saya membaca di sini. Nah ini. Jadi yang disarankan apa?
Oke, di sini ada beberapa poin. Jadi perumusan kali dasarkan pada beberapa asumsi tentang bahasa fungsional termasuk konsep genre, ya. Jadi di sini ada, jadi sebenarnya ini dekat banget dengan kalau di mata kuliah itu ada functional grammar ya. Ini sangat dekat karena pembahasannya di ranah ini bahwa bahasa ini didekati secara fungsinya, begitu. Jadi ada beberapa hal di sini. Jadi bahasa Inggris perlu dipelajari untuk dapat berfungsi bagi kehidupan peserta didik sehari-hari dalam berbagai bentuk teks. Ya. Kemudian teks adalah alat komunikasi dan berpikir. Terus teks memiliki sifat bermakna dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan suatu fungsi sosial. Ini juga beberapa disclaimer yang juga harus difahami oleh guru. Begitu. Lalu, nah baru masuk pada ini daftar teks yang mencakup kurikulum jenjang SMA, SMK dan seterusnya. Misalnya teks interaksi interpersonalnya ada, ini interaksi interpersonal ada ucapan selamat, congratulations ya, kemudian ada memuji bersayap. Jadi bersayap di sini memujinya tidak hanya good gitu, tapi good apa gitu. Jadi panjang nih, dia ada extendednya ya. Kemudian serta menanggapinya gitu. Terus ada lagi teks interaksi transaksional, yaitu ini membahas tentang jati diri, tentang diri kita, misalnya tentang apa? Tell you who you are, your neighbor, your mungkin personal identity ya bisa di sini masuk. Tapi juga nanti selain ini juga memperhatikan unsur kebahasaannya, grammarnya tadi. Tapi lebih fokus di sini pronounnya, I, you, ada subjektifnya, itu ada objektifnya, ada posesif. Ini semua grammar ya, sebagai pronoun, subject, objek, dan posesif. Gitu. Terus kemudian unsur kebahasaannya teks berikutnya niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Niat melakukan suatu tindakan, jadi planning mungkin ya. I will go, I will apa gitu. Tapi di sini memperhatikan unsur kebahasaan kata ini going to sama would like. Oh, jadi contoh-contoh yang dikemukakannya misalnya I'm going to. Nah, karena masuk dalam ada unsur kebahasaan ini going to. Atau I would like to invite you to come misalnya. Ini juga sama. Jadi memang ada semacam bagian-bagian materi yang ini harus dilibatkan gitu. Karena kita akan membahas unsur kebahas. Jadi selain topiknya atau ujarannya tentang niat, tapi sekaligus ada grammar yang akan dibahas terkait dengan ini, model, going to sama would like to gitu. Jadi ini semua yang akan dibahas ya. Oke. Selebihnya apa lagi nih? Ini alokasi kelas 10. Kalau kelas 10 hampir sama juga. Nah, ada format lain yang lebih sederhana. Ini kan format plug dokumen begitu saja ya. Kalau format yang lain yang untuk silabus ada yang formatnya agak memanjang gitu. Jadi dia buat lebih sederhana untuk bisa dilihat. Kalau ini format mentah untuk silabus. Artinya si guru harus dia baca dulu keinginan si pembuat silabus itu. Gitu. Karena sekarang memang silabus ini di drop langsung oleh pusat. Kita tinggal mengopi paste-kan saja gitu. Nah, sementara untuk RPP, nah ini merupakan ranah guru untuk mengembangkannya gitu untuk RPP. Nah, tapi sebelum ke situ, oke sebentar. Sebentar yang RPP ya, bentar. Sebentar yang RPP-nya, nah ini. Tapi ini saya ambil dari SMK Purwosari ini. Ya, sebentar. SMK Purwosari. Nah. Ini SMK teks penyerta. Nah, jadi di dalam contoh RPP ini nah dia mencantumkan kompetensi inti. Jadi ini targetnya secara umum gitu, citra yang ingin dimunculkan oleh si peserta didik nanti. Kemudian kompetensi dasarnya yang dia akan ajarkan. Ini mencakup banyak hal ya. Lumayan banyak nih. Dari mulai KD
mensyukuri, kemudian menunjukkan sikap, jadi kompetensi dasar afektif nih ya. Barulah di sini intinya dia ingin menceritakan tentang ini, menganalisis fungsi sosial, struktur sosial, unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan. Nah ini, menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian. Gitu. Jadi cukup panjang nih ya topiknya, KD-nya. Jadi dengan indikator, jadi untuk mengetahui bahwa siswa nanti kompeten dalam bidang ini, dia diukur dari ini. Siswa dapat memahami pengertian. Nah, cuman kata memahami ini sebetulnya belum operasional ya. Ini harus dibuat operasional. Nah, kalau menggunakan ini sudah operasional. Gitu. Jadi siswa dapat menggunakan caption gitu. Tapi anggap saja dia maksudnya ini pengertian itu maksudnya bisa menyebutkan definisi dan fungsi caption misalnya begitu ya. Itu bisa diukur. Kalau kita membuat gini, siswa dapat menyebutkan pengertian gitu. Siswa dapat memaparkan. Nah, itu lebih bisa diukur. Kemudian ini menyusun teks, oke, menjodohkan, menangkap, membuat, menjodohkan. Ini bisa diukur nih. Siswa dapat menjodohkan, bisa diukur. Siswa dapat menangkap makna. Siswa dapat membuat caption. Siswa dapat mencari gambar. Nah, jadi indikator-indikator inilah bila siswa sudah bisa, maka KD ini sudah terpenuhi, berarti menyusun teks, lisan, dan tulisan sudah terpenuhi dengan indikator-indikator ini, gitu. Kemudian berikutnya di sini ada materi pembelajaran. Ini materi pembelajarannya adalah teks, judulnya caption. Caption adalah ini bla 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 gitu ya. Terus muncul kok nggak kelihatan, sebentar. Klik. Nah, baik. Di sini ada metode pembelajarannya. Nah, dia pakai scientific approach. Di sini scientific approach itu ada ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasi ini ya. Gitu. Kemudian metode ditanya jawab. Lalu, nah ini pertemuannya. Langkah-langkahnya ini, mengamati, siswa menanya, ini masih zaman dulu yang 5M itu, menalar, mengomunikasikan, gitu. Nah dia di satu RPP ini dia bisa di-split menjadi beberapa pertemuan. Ini pertemuan kedua, bahkan kayaknya lebih nih, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, sampai kemudian ke instrumennya ya. Nah ini. Nah memang kurang lebih seperti begini, sedikit banyaknya ya, ini cukup lengkap kalau kita lihat dari sisi dokumen RPP-nya sampai dia menyampaikan butir-butir penilaian, keterampilan dan segala macamnya. Gitu. Ini contoh contoh dari RPP gitu. Tapi dari segi mindset, nah ini yang ingin saya sampaikan di sini. Sebentar. Sorry. Nah ini. Jadi harus kita ubah ya ini paradigma pembelajarannya, bahwa kita harus berubah dari mulai pembelajarannya diberitahu, guru sebagai sumber utama, kemudian tekstual, ya, parsial, verbal, jawabannya tunggal, harus diubah menjadi ini. Asalnya diberitahu, siswa menjadi mencari tahu. Asalnya guru sebagai sumber utama, ini harus berbasis aneka sumber belajar. Asalnya tekstual, harus pendekatannya ilmiah. Asalnya berbasis konten, sekarang kompetensi nih. Ya. Kemudian dulunya parsial, sekarang harusnya holistik ya, terpadu. Terus kalau dulu mah jawabannya tunggal, sekarang harus jawabannya multidimensi. Dulunya verbal, sekarang aplikatif gitu. Ini beberapa paradigma yang harus diubah. Masuk, nah ini prinsip pembelajaran juga ini. Harus ada penghargaan, terus mengajarkan soft skill, gitu, pemberdayaan, harus ada teladan,
terus berputar. Coba satunya lagi. Nah ini yang saya maksud dengan pengembangan pembelajaran di level RPP. Jadi bagaimana si pembelajaran itu bisa dikembangkan dari mulai karakteristik mata pelajarannya, terus karakteristik kompetensi dasarnya. Kalau mata pelajarannya kalau bisa melakukan pembelajaran langsung, terus mengembang atau mungkin juga tidak langsung, mengembangkan berpikir tingkat tinggi atau mengembangkan juga kemampuan secara ilmiah. Nah, secara kompetensi dasarnya dia bisa mengarah pada kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21 gitu. Nah, ini semua ini salah satu model pembelajarannya bisa dengan tadi yang saintifik itu 5M ini bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan, tapi ini memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas mandiri, menantang, memotivasi gitu. Dan guru diberi ruang menggunakan pendekatan model lain gitu, seperti problem based approach ya. Gitu. Itu sih secara umumnya. Jadi secara mindset kitanya harus memang bergeser gitu. Baik, sampai sini kalau mau ada yang didiskusikan dulu silahkan. Banyak sih sebenarnya Pak, cuman kayak bingung gitu nanya nanya yang mana aja karena hampir 80% baru saya dengar, baru saya dapat gitu Pak materinya. Jadi ya kalau bisa sih saya minta materinya untuk dipelajari. Oke, nanti saya akan kirim materi ini plus juga ada lagi saya share lagi satu bagian lagi nih sebentar. Mudah-mudahan tidak olap ya. Saya akan kasihkan buku juga, e-book, judulnya Teori Pembelajaran, juga tolong dibaca. Sebentar. Jadi gini, ada dua pendekatan yang sekarang disarankan ya. Ada dua pendekatan yang sekarang disarankan atau dua model yang sekarang disarankan, yaitu problem based dengan project based. Nah, saya ingin sedikit memperlihatkan dulu deh secara cepat ya. Oke, ini project based learning. Jadi apa sih project based learning? Nah, dia bilang what is the sense of project based learning ya. Dia bilang bahwa project based learning ini students gain academic knowledge and develop critical thinking, kemudian collaboration and other skills by investigating or responding to open-ended question, problem or challenge, often with real-world connection. Jadi dalam SPBL project based learning ini siswa bisa mendapatkan pengetahuan akademik atau mengembangkan critical thinking collaboration, critical thinking atau kolaborasi dengan dia melakukan investigasi, menyelidiki atau merespon ya terhadap open-ended questions. Jadi ada pertanyaan yang dilontarkan oleh si guru, tapi pertanyaan terbuka. Atau juga bisa masalah atau tantangan, dan ini berhubungan dengan real world connection. Ini dasarnya ya project based learning. Nah, terus kenapa pakai project based learning? Dia bilang the ability to solve problems is more than just accumulating knowledge and rules. Jadi ini kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah. The ability jadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu is more than, lebih dari hanya sebatas accumulating knowledge and rules. Jadi lebih dari hanya sebatas mengumpulkan pengetahuan dan aturan-aturan. Ya. It is the development of flexible cognitive strategies that help analyze unanticipated, ill-structured situation to produce meaningful solution. Jadi dia bilang atau dia mengatakan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini harus juga mengembangkan sikap atau strategi fleksibel kognitif ya, dan skill ini needed to tackle these problems are often missing from instruction. Keahlian ini harus ada dilakukan ya.
gitu. Ini salah satu alasannya nih. Terus bedanya antara project based learning dengan between project based learning and a project. Nah, dia bilang kalau project itu can be done, bisa dilakukan sendiri. Kalau project based dia harus berkolaborasi dan dengan bimbingan si guru. Terus kalau project itu dia lebih pada produk hasilnya, kalau project based learning dia ada prosesnya. Kalau project itu teacher directed diatur oleh guru, kalau ini PBL student mereka sendiri yang mengaturnya. Gitu. Terus kalau project ini, kalau project dia all have the same goal, semuanya punya tujuan yang sama, kalau ini student lah yang memilih dan menentukan hasilnya akan seperti apa. Terus kalau project base ini product are submitted to teacher, diserahkan pada guru. Kalau ini produk dipresentasikan ke audiens, tidak terbatas oleh guru tapi kepada audiens. Kemudian kalau project ini dia lack real world relevance, jadi apa barangkali sedikit relevan dengan dunia nyata. Kalau ini dia berdasarkan pengalaman atau masalah yang dihadapi. Kalau project di sini occur after real learning, terjadi setelah belajar sesungguhnya. Kalau ini real learning itu ada gitu pada saat dia dilakukan. Itu ya yang menjadi perbedaan antara project dengan project based learning. Kenapa ini penting? Karena dia bilang ini bagian dari 21st century skills, ya. Bahwa dia harus need to know, voice and choice, revision and reflection gitu. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana memberikan atau menghadirkan contoh-contoh atau silabus yang tadi kita lihat ya di dalam RPP atau dalam silabusnya sendiri itu bisa terakomodasi dalam project base-nya itu. Karena memang lebih enak project base itu dilakukan di pelajaran sains ya, atau mungkin pelajaran sosial gitu. Kalau pelajaran bahasa yang harus difikirkan bagaimana unsur kebahasaan atau fungsi sosial atau fungsi teks itu bisa terakomodasi oleh project base itu. Gitu. Sama juga dengan problem base. Tapi tidak berarti bahasa Inggris tidak bisa menerapkan project base problem base, dia pasti bisa diterapkan. Pasti bisa diterapkan. Bedanya dibutuhkan kreativitas dari guru untuk nanti bisa di bagian akhir merapihkan kembali gitu struktur-struktur yang mungkin anak-anaknya itu misalnya tidak terfahamkan gitu atau tidak terjawab dalam aktivitas mereka. Misalnya nih ya, salah satu project base, misalnya anak-anak kita ingin dalam salah satu kompetensi dasarnya itu anak mampu mendemonstrasikan misalnya cerita. Jadi si cerita teks itu si anak mampu mendemonstrasikan, mungkin dalam bentuk drama misalnya atau dalam bentuk pertunjukan. Ya. Nah, tapi di sana kita punya kepentingan nih muatannya bahwa dalam RPP atau dalam pembelajaran di bulan ini anak ini dia harus mengetahui tentang misalnya gerund atau tentang grammarnya past participle misalnya ya. Nah, di bagian awal karena kita ingin menggunakan project base, maka kita bisa dari awal itu mengungkapkan dulu misalnya masalah apa nih yang ingin kita hadirkan di dalam kelas. Bisa menghadirkan masalah yang mungkin nanti relevan dengan drama yang akan mereka pertunjukkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka dibuat dalam bentuk kelompok, dan dalam bentuk kelompok itu mereka mulai berkolaborasi, tapi sesuai dengan panduan atau sesuai dengan bimbingan si guru. Mereka berkolaborasi untuk misalnya membuat naskah, misalnya ya, naskah yang berdasarkan masalah yang tadi yang kita sampaikan di awal, gitu. Mungkin mereka berdiskusi, tapi kita buat syarat diskusinya mungkin harus pakai bahasa Inggris atau kalaupun tidak pakai bahasa Inggris mungkin setengah-setengah. Nah, mereka berdiskusi gitu. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya atau sebelum pertemuan berikutnya kita bahas dulu temuan apa atau hal yang menarik apa yang bisa mereka sampaikan dari hasil diskusi itu. Karena kita mendesain si project base ini nggak terlalu lama, misalnya mendesainnya 3 sesi. Nah di setiap sesi ini guru juga dia punya target juga gitu.
Misalnya di pertemuan yang pertama, targetnya misalnya menyampaikan beberapa teks ya, misalnya beberapa atau tadi dia tetap patokannya pada kompetensi dasar yang ingin kita ajarkan gitu. Nah nanti di pertemuan kedua targetnya misalnya ke unsur kebahasaannya. Nah nanti pada bagian yang ketiga targetnya anak-anak mendemonstrasikan. Nah ketika mereka mendemonstrasikan, berarti kan mereka sudah mungkin tidak ada masalah dengan pertemuan ke satu dan yang kedua. Misalnya grammarnya mereka sudah paham, sehingga mereka bisa melafalkan dengan baik. Pronunciation-nya tidak ada yang bermasalah karena mereka sudah diajarkan gitu dan disampaikan bahwa ini loh yang benar gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ketika mereka mempresentasikan di depan hadirin setelah beres, terus kita kasih semacam penguatan, review dari apa yang sudah mereka pelajari. Nah, biasanya hal itu akan lebih melekat di dalam benak siswa dikarenakan mereka melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, biasanya ilmunya nggak akan hilang gitu dibandingkan dengan mereka menghafal, kan begitu prinsipnya. Kalau kita menghafal dan kita nggak ngerti apa yang kita hafal, itu biasanya lupa. Tapi kalau kita hafal, kemudian kita melakukan, dan juga dalam proses melakukannya pun kita paham, jadi banyak ohnya gitu dalam proses perjalanan. Oh ini, oh ini, oh ini. Itu biasanya melekat terus gitu. Karena tidak dia hafalkan. Nah, salah satu bentuk tujuan project base itu ke situ juga. Dan yang beraktivitas ya siswa. Jadi mereka akan menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan itu, plus kolaborasi juga. Bisa jadi yang menerangkan hal yang dia nggak ngerti itu mungkin temennya. Karena dia malu menanyakan pada kita. Nah temannya dia oh nggak begitu loh. Kalau misalnya care itu pasangannya dengan about misalnya. Care about. Sama temannya, oh iya ya. Padahal kata itu nggak akan mungkin muncul ke tengah kita sebagai guru. Kata care about-nya itu. Ini sebenarnya banyak pengayaan yang ada dalam entah itu project base ataukah problem base. Tapi memang guru harus bisa dulu mendesain topik-topik mana yang bisa menggunakan metode project base atau problem base itu. Gitu, atau mungkin discovery itu. Nah, itu bisa desainnya itu besar, desain project base itu. Dalam project base nanti ada game, dalam project base itu nanti ada drama gitu. Dalam project base itu ada apa? Tapi yang jelas itu satu big umbrella sebetulnya. Itu payung besar. Jadi semacam model yang besar gitu. Tapi di situ kita lihat peran guru tidak dominan. Ya, peran guru nggak dominan. Yang ada tuh peran siswa, karena siswa sendirilah yang memaksa untuk belajar. Bahkan atau dalam perkuliahan misalnya ketika dosen misalnya dia menerangkan tentang grammar ya misalnya, past tense misalnya. Itu akan lebih tertantang ketika siswa diberi tugas oleh si dosennya. Misalnya ada satu bukunya tentang grammar. Oke, kelompok 1, bab 1, kelompok 2, bab 2. Nah, nanti mereka mempresentasikan. Nah, si siswa kan kalau dia mempresentasikan atau mahasiswa kalau dia mempresentasikan tapi dia nggak ngerti, ya udah kacau kan. Maka si mahasiswa itu dia akan mencari cara atau mencari upaya untuk memahami bab 1 yang akan dia presentasikan. Nah, itu sebetulnya aktivitas berbasis mahasiswa atau berbasis siswa. Ketimbang mahasiswa cuma duduk dengerin pemaparan dari dosen gitu. Itu biasanya lupa. Tapi kalau mereka yang diharuskan presentasi, nah mereka memaksa membaca terus sampai dia paham. Nah biasanya itu akan lebih lama gitu ya difahamkan oleh siswa ya ketimbang kemudian dia hanya ya tadi gitu hanya sebatas hafal-hafal begitu saja. Gitu sih Anas. Jadi maksud saya silahkan jadi PR buat Anas dalam pekan ini PR baca semua. Nanti saya kirimkan beberapa filenya via email WA, WhatsApp. Itu jadi PR membaca Anas. Nanti tapi nggak lama-lama ya. 1 minggu ini silahkan dibaca. Nanti pekan berikutnya saya akan menugaskan Anas untuk membuat RPP ya Anas gitu. RPP-nya seperti apa di-share dipresentasikan oleh Anas pada saya. Disesuaikan juga dengan menggunakan model entah itu project base sama problem base gitu misalnya. Ya, nanti saya akan lihat. Lalu nanti masuk ke proses penerapan di dalam kelasnya. Gitu. Jadi ini nggak hanya sebatas teori tapi bagaimana kita masuk ke aspek penerapan juga di dalam kelas. Sehingga nanti akan terlihat perbedaan saya yakin. Ketika Anas yang mengajar
yang kemarin-kemarin dengan Anas yang sekarang mulai mengajar dengan mulai ada semacam informasi-informasi tambahan. Gitu. Oke. Baik, sampai sini. Silakan ada mau ditanyain dulu nggak? Untuk sementara cukup mungkin Pak dari semua Oke. materi dan pemaparan yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk tugas pembacanya akan saya mulai kerjakan dari sekarang gitu Pak. Ya. Semakin Baik. termotivasi Pak. Oke, ya gitu. Dan pasti tertantang, ya pasti tertantang. Dan saya yakin mudah-mudahan. Jadi saya mulai berpikir begini, kalau seandainya apa yang kita lakukan berdua ini ternyata menarik teman-teman guru-guru di sana, ya mungkin kita akan melakukan open session juga gitu. Ya entah itu temanya apalah gitu ya, yang lebih sederhana sehingga ya semua guru pun memiliki pola pikir yang sama bahwa mengajar itu ada proses, ada perencanaan, kemudian ada regulasi yang memayungi itu, kemudian jelas tujuannya kemana gitu. Nggak hanya sebatas datang ngajar pulang, nggak begitu. Atau terjun bebas di dalam kelas, nggak begitu. Ya, oke. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.